Nah sekarang Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta ini memberikan peluang kepada stakeholder di Jakarta untuk menentukan peraturan perundangannya sendiri. Jadi tidak tergantung pada orang lain, tergantung dari kita-kita di sini. Dan yang lebih penting lagi tentu tergantung dari eksekutif, Pak Gubernur, siapapun gubernurnya, dan legislatif. Jakarta sebagai daerah khusus Jakarta itu diberi kewenangan 15 kewenangan oleh pemerintah pusat. 15 kewenangan itu salah satunya adalah di pasal 31 tentang kewenangan di bidang kebudayaan. Sudah 3 periode, sudah 3 orde lama, orde baru, dan orde reformasi. Tapi Betawi itu tidak pernah punya kedaulatan untuk urus budayanya sendiri. Saatnya kita bersatu bagaimana melanjutkan amanah Undang-Undang DKJ ini agar kita punya organisasi budaya. Jadi kuncinya memang kita memang harus bersatu gitu. Kepentingan kita mau kita harus yang bikin pecah siapa ya? Yang bikin pecah siapa nih? Tadi pembek itu kan bagus aja harus bersatu. Dan mudah-mudahan tadi yang disampaikan oleh Prof. Delami mengenai satu jarum Betawi bisa terjadi karena bamus yang banyak ini menyusahkan ketok hibah. Kita ketok hibah susah nih, yang mana yang mau dikasih kebanyakan, mana yang nggak dikasih, gitu ya. Jadi, aduh, kalau jadi satu kan enak gitu ya, tinggal ketok ya, mudah-mudahan ya kita bersama keberadaan kita memberikan manfaat buat orang Betawi. Kita coba satukan visi kita, satukan misi. Kalau enggak gagal, kalau enggak satu visi, kekompakan enggak terjaga, gagal. Saya jamin gitu. Makanya kuncinya kalau menurut saya, kuncinya bersatu, kita rukun damai. Betawi itu siapa sih? Betawi itu pakai bahasa Inggris. Orang itu balance, seimbang gitu ya. Jadi fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Gitu. E-nya egalitarian. Mereka kita semua kan? Gitu. T-nya toleransi. Di belakang Arab, depan Cina, semua teman kita, saudara kita. Kebetulan saudara-saudara kita banyak menikah dengan orang-orang yang non Betawi. Kemudian A-nya accountability, saya ngerti bangsa, gitu. Pertanggungjawaban kita ini videonya hasanah, ulama hasanah sampai di sana bang nanti, gitu. W-nya wisdom. Iya, begitu udah keliling dunia, dari kampung udah keliling dunia, bangsa 40 negara oke. Kemudian wisdom, ya, lulusan Prancis kita nggak pernah aja di sini. Gitu. Yang terpenting itu dari Bang Bela kita ambil integrity, karena tanpa itu semua kita nggak ada orangnya. Hari ini nggak terlihat kaum Betawi pecah. Pemikirannya satu, bagaimana Betawi ke depan dengan izinkan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala bizikrillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang pertama yang kami hormati para abang-abang yang berkesempatan hadir. Kami hormati Kiai Haji Lutfi Hakim sebagai penasihat dari Kampus Muda Betawi. Kemudian Bang Haji Beki Mardani sebagai pembina, dan kemudian juga Bang Herudin yang insya Allah besok akan dilantik sebagai selain anggota DPRD juga sebagai ketua DPRD. Dan juga yang sebelah saya yang tercintai dan saya hormati yaitu adalah Profesor Delami Firdaus. Alhamdulillah beliau kali jadi anggota senat mewakili kita sebagai orang Betawi di Jakarta itu. Dan juga di sini ada Bang Sen Haisi, dia adalah cendekiawan Betawi yang selama ini tempat saya bertukar pikiran. Kemudian ada budayawan Betawi, yaitu yang pertama ada Bang Yahya, Bang Yunanto, dan juga ada
Bang Yoyo. Tapi yang tidak perlu kita lupakan itu adalah pertama bahwa orang Betawi juga punya jenderal. Di sini ada Brigjen Marwan. Kita mengundang 2 orang Brigjen tadi yang belum hadir. Dan yang selalu menjadi panutan saya itu adalah guru saya Haji Muhammad Nuh. Bapak dan Ibu sekalian, semula kami mengundang Bapak Fauzi Bowo untuk hadir di dalam FGD ini karena memang FGD ini kita ingin menampung semua aspirasi orang-orang Betawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta Lokakarya atau group discussion ini yang saya hormatin, kita bersyukur hari ini Kaukus Muda Betawi bisa menyelenggarakan acara ini. Saya doakan semoga bermanfaat dan mudah-mudahan bisa mencapai maksud dan tujuan yang diinginkan. Itu yang awal. Kemudian daripada itu saya kira mengapa ini jadi sangat relevan? Karena seperti kita ketahui, undang-undang mengenai daerah khusus Jakarta ini baru saja terbit dan tentu perlu tindak lanjut, saya garis bawahi, dengan cara-cara yang efektif dan efisien sehingga peraturan perundangan yang dibutuhkan untuk dieksekusi pada saatnya itu siap dalam waktu yang tidak terlalu lama. Nah, sekarang undang-undang daerah khusus Jakarta ini memberikan peluang kepada stakeholder di Jakarta untuk menentukan peraturan perundangannya sendiri. Jadi tidak tergantung pada orang lain, tergantung dari kita-kita di sini. Dan yang lebih penting lagi tentu tergantung dari eksekutif, Pak Gubernur, siapapun gubernurnya, dan legislatif, DPRD daerah khusus Jakarta. Jadi Gubernur sama DPRD ini mesti kompak, bukan cuma kompak, mesti kuat dan punya visi misi yang sama. Untuk apa? Untuk menjadikan Jakarta ini menjadi apa nanti? Menjadi global city, menjadi kota perekonomian, pusat perekonomian, apapun itu harus segera dirumuskan. Ya. Dan itu saya berharap, saya optimis, dari itu saya bilang forum diskusi ini menjadi sangat penting. Undang itu karena ibu kota, fungsi ibu kota ini kan pindah. Saya melihat dari 2 perspektif atau 2 segi sudut pandang. Yang pertama, barangkali nggak banyak orang yang tahu. Saya ini sekolahan perencanaan, arsitek dan perencanaan kota. Jadi doktor saya di bidang perencanaan regional. Jadi dari sudut pandang perencana, kalau ada fungsi yang berkurang atau berpindah, maka ini perlu adjustment, perlu penyesuaian. Secara komprehensif, politis bagaimana? Jadi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanannya. Ini semua harus dikaji ulang dan direposisi. Ini yang menjadi penting. Ya kalau dari segi perencana. Ada yang berkurang, barangkali ada yang bertambah baru. Nah ini harus semua direncanakan secara cermat. Dan tidak ada perencanaan kota manapun yang beres dalam waktu 5 tahun. Nggak bakal ada itu. Sekarang sampai sekarang nggak ada, ntar juga bakal kagak ada. Jadi harus direncanakan secara bertahap dan perlu kesinambungan. Nggak ada yang bisa ngerjain misalnya apa 5 tahun bikin apa bebas banjir Jakarta, nggak bakalan ada. Yang bisa dikerjain seperti yang saya tahu, yang orang lain kerjain sih saya nggak mau ngomong. Yang saya kerjakan pada waktu itu, saya kerjakan 5 tahun untuk menyelesaikan kanal banjir timur. Itu kalau dirawat lebih dari 2,5 juta orang tuh nggak kebanjiran lagi. Kalau dirawat, nggak tahu sekarang. Saya nggak mau menilai. Ya. Itu yang berikutnya. Jadi saya kata dari segi perencanaan perlu adjustment. Semua rencana yang ada barangkali di sana sini perlu disesuaikan. Nah dari segi sudut pandang pemerintah daerah, karena saya pernah jadi gubernur di sini, maka saya kira perlu juga
resetting atau adjustment mengenai pertama, organisasi dan manajemen. Apakah organisasi manajemen yang ada ini sudah cukup memadai untuk menjawab tantangan, challenges di waktu yang akan datang? Kalau udah yang ada baik, jangan dihilangin. Yang baik harus kita pelihara. Yang kekurangannya baru kita tutupin. Jangan yang udah baik malah diubrak-abrik. Ya. Itu berarti waste of time, waste of energy. Ya. Baru organisasi manajemen. Begitu juga mengenai sumber daya manusia. Ya, sumber daya manusia ini barangkali perlu training, retraining, dan perlu muatan-muatan baru sehingga mereka bisa menjawab tantangan pemerintahan di masa depan. Belum lagi kalau kita bicara soal keuangan. Ya, semua rencana yang bagus ini kalau nggak ada dokumennya bagaimana? Jadi harus direncanakan secara cermat. Apalagi sekarang sebagian besar itu sudah di tangan kita sendiri. Saya ingin mengingatkan lagi-lagi sebagai perencana bahwa kota ini berkembang secara dinamis. Ya, nggak ada kota yang statis. Dimanapun kota ini berkembang secara dinamis. Dinamis dalam arti apa? Kota ini bisa menjadi sesuatu yang lebih baik, lebih ideal, lebih segala macam. Dalam arti dia tumbuh dengan secara positif. Tapi bisa juga karena dinamika kota begini, bisa juga makin hari makin hancur. Nah ini yang kita tidak inginkan. Kita nggak kepengen ini. Dari itu saya harap yang sadar itu bukan cuma gubernur, bukan cuma teman-temannya gubernur yang dekat, tapi seluruh warga masyarakat Jakarta ini harus tahu. Ini milik kita, bukan punya gubernur doang. Gubernur bisa berganti. Ya, wabil khusus teman-teman saya, saudara-saudara saya orang Betawi, lu mau pulang kemana nanti? Ya, lebaran aja kita nggak pulang kemana-mana kita di sini. Jadi ibaratnya itu harus menjadi bagian daripada pemahaman kita mengenai kepentingan yang harus kita perjuangkan untuk Jakarta, daerah khusus Jakarta di masa datang. Itu barangkali beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Kalau soal kaum Betawi sendiri, saya kira kaum Betawi juga harus mereposisi tempat lingkungan hidupnya yang sekarang yang baru ini, ya tidak secara drastis, tapi saya kira harus disadari bahwa budaya Betawi itu kan dari waktu ke waktu juga selalu berkembang. Dalam hampir 500 tahun perjalanan kota Jakarta ini, begitu banyak budaya-budaya luar yang masuk dan terintegrasi secara baik. Dan itu tidak selamanya secara baik, tapi sebagian besar secara baik sehingga menjadikan keseluruhannya itu budaya Betawi yang kita kenal sekarang. Tapi saya ingin ingatkan, kota yang bermanfaat atau kota yang dihargai di dunia ini adalah kota yang tetap bisa mempertahankan akar budayanya. Ya. Kalau yang cuma jadi kota megah aja, kota banyak gedung-gedung tinggi segala macam tanpa akar budaya yang terpelihara, itu akan menjadi satu dari sekian banyak kota besar di dunia ini yang nggak menarik buat orang. Ambil contoh yang paling signifikan barangkali, Tokyo. Tokyo orang Jepang tuh biar bagaimana modernnya, dia tidak pernah meninggalkan akar budaya. Itu satu yang sangat ideal. Korea juga rada-rada mirip. Barangkali di Cina juga rada-rada mirip. Tapi kalau kita pergi ke Amerika, pergi ke New York, pergi ke Chicago, pergi ke Los Angeles, itu hampir rata-rata sama semuanya. Nggak ada akar budaya. Orang mana yang asalnya di situ? Nggak ada. Nah ini saya kira merupakan masukan yang sangat berharga yang bisa kita jadikan langkah ke depan untuk daerah khusus Jakarta, ya, dengan peraturan perundangan yang baru dan langkah-langkah yang barangkali refresh dan reposition ke depan. Selain daripada itu, tentu saya kira saya ingin menekankan kembali bahwa dunia ini memang berkembang ke arah global, tapi tetap yang khusus, yang ciri-ciri khusus itu merupakan keunggulan kompetitif dan komparatif dari setiap destinasi atau setiap kota. Jadi itu harus kita cari dan harus kita pelihara. Kita tumbuh kembangkan, lestarikan. Ya. Itu yang barangkali saya kira perlu untuk jadi masukan
dalam fokus group discussion hari ini. Ya, yang terakhir tentu saya ingin titip, habis ngomong ada kerjanya, jangan cuma ngomong doang. Ya. Jadi ini harus ada follow up-nya. Nah, follow up ini harus direalisir dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kenapa tidak waktu terlalu lama? Karena kita berpacu dengan waktu nih. Jakarta memerlukan landasan hukum baru, ya, landasan pijak yang baru untuk bisa memenuhi harapannya di waktu yang akan datang. Termasuk misalnya rumusan tadi saya lupa ngomong, Global City. Nah, Global City yang ngomong orang banyak. Coba tolong rumusin, apa artinya Global City? Kalau secara sederhana, bisa aja kita ngomong Global City, mana ada Global City yang banjir? Jadi nggak boleh banjir. Mana ada Global City yang macet? Di mana-mana juga macet, tapi jangan macet total. Mana ada Global City yang polusi? Nah ini saya kira juga tidak menarik. Jadi kita harus mencegah jangan sampai Jakarta penuh dengan polusi. Kemudian yang lebih penting lagi barangkali Global City ini harus menjamin kesejahteraan warganya. Jadi Global City mana yang bisa menjamin kesejahteraan warganya kalau banyak yang nganggur? Ini bukan Global City namanya. Ya. Yang detail, saya kira nggak ada Global City yang tidak punya kemampuan untuk menyediakan air bersih buat warganya. Masa nanti kalau cucunya Bang Beki ya, hidup di Jakarta, kelimpungan cari air bersih. Ini saya kira tidak proporsional dan harus menjadi concern kita bersama. Ya. Itu sedikit gambaran mengenai barangkali hal-hal yang di luar kebudayaan yang juga perlu menjadi perhatian kita, pemikiran kita dalam konteks Jakarta, daerah khusus Jakarta yang baru. Ya. Saya sangat berharap bahwa ini menjadi kepentingan kita sama-sama. Tidak ada orang lain yang punya kepentingan lebih besar dari kepentingan warga Jakarta terhadap kotanya, terhadap daerah khusus Jakarta. Lebih-lebih di waktu yang akan datang. Selamat berdiskusi. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah dan ridhonya buat kita semua, memberikan jalan yang baik untuk menjadikan Jakarta, kampung kita, ya, sebagai daerah khusus Jakarta yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi yang harus digarisbawahi, Jakarta itu akan kesulitan air, tapi di sini akan menyebabkan air banyak. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Izinkan saya ingin menyapa dulu dari anggota DPD kita, Bang Prof Dailami Firdaus. Terima kasih. Kemudian juga Wakil Ketua DPRD, karena beliau ini posisinya kan ini. Jadi saya mulai dari yang punya posisi dulu, Bang Haji Hairudin, Wakil Ketua DPRD yang insya Allah akan menjadi Ketua DPRD periode yang akan datang. Kemudian teman-teman dari anggota DPRD ini nanti yang akan dilantik. Kemudian Bang Jenderal kita, Bang Jenderal Marwan Suryandi, budayawan kita, anggota juga Akademi Jakarta, budayawan kita Bang Samsudin Haisi, guru besar. Kemudian para tokoh juga yang lain, saya ingin menyapa dulu Kiai kita yang punya Senayan, Bang Kiai Haji Ahmad Zailani dan kawan-kawan, karena beliau dikawal dengan teman-teman lain, tadi saya lihat juga ada. Kemudian Bang Haji Muhammad Nuh Permata Himate, kemudian juga ada
Saya lihat ada Bang Yahya Saputra, budayawan kita, budaya Betawi, Bang Yoyo Muhtar yang mewakili Rektor IKJ, Ibu Dr. Marwah. Oh iya. Namanya saya. Ibu Rektor sempat WA saya diwakili karena beliau ada kegiatan di luar kota. Kemudian saya ingin menyapa juga penasehat pembina juga, Kiai Haji Lutfi Hakim. Kemudian ada Bang Irfan, ada Bang Hasan, ada dari Dinas Kebudayaan, Pak Puspa, Dinas Pariwisata, Ibu Rati, dan semua teman-teman kaum muda. Alhamdulillah, tentu saja kita patut bersyukur pagi hari ini bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka diskusi terarah tentang kesiapan kita mempersiapkan Raperda tentang lembaga adat dan pemajuan budaya Betawi. Proses daripada kumpul-kumpul kita hari ini sebetulnya sudah dimulai jauh hari sebelumnya. Saya ingat betul 1 Februari 2022. Oh, ada Kiai Yusuf Aman ya? Mohon maaf, tadi ada terhalang sama Bang Fajri. Selamat datang, terima kasih. Tanggal 1 Februari 2022 kita juga menggelar, oh Bang Lai, ada Forum Ibang, ada Bang Indra. Oh, mohon maaf. Tidak kelihatan. Tanggal 1 Februari 2022 di Hotel Shangri-La Jakarta kita juga menggelar MCD. Ketika itu undang-undang tentang DKJ belum disahkan. Kemudian kita lanjutkan dengan beragam diskusi yang antara lain di tempat Prof. Dailami di kampus Universitas Asy-Syafi'iyah. Beberapa kali kita juga berdiskusi di sana. Kemudian di tempat-tempat lain juga, bahkan sempat juga kita diisolasi waktu itu di villa gitu untuk berdiskusi panjang soal persiapan undang-undang DKJ yang baru. Dan alhamdulillah Maret kemarin undang-undang sudah diketok. Maka kalau kita lihat dan kita baca, Jakarta sebagai daerah khusus Jakarta itu diberi kewenangan 15 kewenangan oleh pemerintah pusat. 15 kewenangan itu salah satunya adalah di pasal 31 tentang kewenangan di bidang kebudayaan. Tentu saja yang baru ada juga di bidang pendidikan, karena teman-teman dari IKJ waktu itu titip juga ke saya, jangan lupa Pak, pendidikan harus masuk di dalam kewenangan Jakarta, karena kampus IKJ ada juga milik dari katakanlah Jakarta ini, dan juga ada akademi pariwisatanya juga dan sebagainya. Nah, pasal 31 mengamanahkan, kalau kita lihat ini satu peluang dan juga tantangan bagi kita kaum Betawi untuk katakanlah hari ini bisa menyatukan atau bisa menampung berbagai pemikiran, berbagai gagasan terhadap rancangan perda yang kita siapkan. Karena itu hari ini kita mengundang beragam tokoh dan beragam latar belakang. Kita harapkan semua bisa memberikan perspektif di dalam penyusunan rancangan perda tersebut. Kita percaya, dan tadi seperti diamanahkan oleh Pak Fauzi Bowo, Jakarta tidak boleh mundur. Jakarta harus tetap sejahtera. Dan mobil khusus bagi kaum Betawi, di mana budaya Betawi menjadi budaya inti Jakarta, dia juga harus punya tempat, peran, dan posisi yang layak dan pantas. Karena itulah pada hari ini kami berharap para peserta, para tokoh semua bisa memberikan sumbangsi pemikirannya dalam rangka penyempurnaan perda ini. Dan insya Allah setelah anggota DPRD yang baru dilantik
informasinya tanggal 26 Agustus, maka Raperda yang kami siapkan ini akan kami serahkan kepada semua fraksi yang ada di DPRD untuk sama-sama kita kawal, sama-sama kita perjuangkan, dan insya Allah tadi menjadikan Jakarta ke depan Jakarta yang sejahtera, maju secara ekonomi, maju secara budaya, dan yang lebih penting lagi tidak melupakan akar inti budaya, yaitu budaya Betawi. Karena itu saya ingin kasih pantun sedikit. Batang padi kering disebut jerami, jeraminya dibawa dari Ciawi. Alhamdulillah kita bisa bertemu bersilaturahmi buat ngomongin budaya Betawi. Sekali lagi atas nama teman-teman penyelenggara kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf alangkah indah batu permata kalau kita sandingkan untuk perhiasan. Kalau ada salah dan kata mohonlah saya dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah ta'ala wa nusalli ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para tamu undangan yang sangat saya hormati, kalau ngikutin Bang Beki dari yang punya ini jabatan dulu, kalau saya nggak punya jabatan. Jadi Bang, yang saya hormati Bang Haji Khairuddin, calon ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, terima kasih sudah hadir. Juga calon ketua DPD RI dan Amin Firdaus, dan mudah-mudahan juga calon gubernur Bang. Ada Jenderal Marwan, Bang Sam, juga budayawan Bang Yoyo dan Bang Yahya, serta para wakil ketua MUI Jakarta, kebetulan membidangi budaya Kiai Haji Yusuf Aman, anggota DPR, calon anggota DPRD, terutama Bang Kevin dari Pemda DKI, dari IKJ, semuanya yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu. Yang jelas kami merasa terhormat semuanya bisa menghadiri undangan kami, dan ini bukan kali pertama, tapi sudah menjadi rangkaian yang panjang seperti yang tadi disinggung oleh Bang Haji Beki Mardani. Kenapa Kampus Muda itu harus mengambil inisiatif melakukan gerakan ini? Karena sejauh yang saya ketahui itu Jakarta ini sudah kurang lebih 10 kali ganti undang-undang, sudah 7 kali ganti presiden, besok yang ke-8, sudah 3 periode, sudah 3 orde lama, orde baru, dan orde reformasi. Tapi Betawi itu tidak pernah punya kedaulatan untuk ngurus budayanya sendiri. Contoh kecil hari ini adalah bahwa tidak ada lebaran Betawi. Itu aja. Yang paling yang terkini itu ya, yang paling kontekstual, tidak ada lebaran Betawi. Karena apa? Karena kewenangan itu semua diambil oleh pemerintah kota, pemerintah DKI, sehingga Betawi itu tidak pernah punya kedaulatan untuk ngurus budayanya sendiri. Padahal kampungnya itu dipinjam untuk ibu kota, kita nggak pernah minta apa-apa. Zaman Orde Baru, ketika gubernur ditunjuk di setiap wilayah, Jawa Barat misalnya, kalau gubernur itu ditunjuk mesti jenderalnya orang Jawa Barat. Tapi di Jakarta itu tidak pernah itu, karena alasan ibu kota. Gitu. Karena alasan ibu kota. Jadi kalau saya ini misalnya orang Betawi teriak-teriak, coba jaga, majukan budaya. Gimana memajukan? Menjaganya aja susah. Karena itu tadi kata Bang Pokok nggak pernah pulus.
masalah nggak ada fulus. Nah itu, ketika misalnya kita minta ke pemerintah pusat untuk disisihkan anggaran, ini dititipinnya kemana? Gitu. Sementara kalau misalnya dititipkan ya di Dinas Kebudayaan, yang diurusi oleh Dinas Kebudayaan Jakarta itu bukan seperti yang lain yang hanya satu budaya, tapi di Jakarta semua budaya diurus. Itulah hebatnya Jakarta. Lalu porsi untuk Betawi ini mana gitu kan? Ini yang kemudian coba kita gagas, kita upayakan, terutama berkaitan dengan momentum perubahan status Jakarta yang bukan lagi ibu kota. Nah tadi Bang Beke sudah menyinggung bahwa kick off-nya ini pada awalnya itu di Hotel Shangri-La 1 Februari 2022 bertepatan dengan Imlek ke berapa ini? Karena pada saat kita mulai itu petasan berbunyi di Shangri-La. Kemudian ada disambut oleh barongsai. Itu kick off kita untuk menyikapi perubahan ini. Lalu kemudian FGD dengan tema Pasca Jakarta Tidak Lagi Jadi Ibu Kota di Asapiyah 19 Februari 2022. Kemudian FGD juga penyusunan roadmap dan usulan perubahan Kampus Muda Betawi di Villa Bang Haji Nahrawi Ramli 2 Maret 2022. Lalu Mimbar Betawi Merdeka di Museum Tamrin 27 Agustus 2022. Kemudian seminar fraksi P3 DPR RI nasib Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 dan masyarakat Betawi pasca lahirnya Ibu Kota Nusantara itu di DPR RI pada tanggal 3 Oktober 2022. Kemudian Kongres Kaum Betawi Ancol 10 Juni 2023. 7. Sarasehan masyarakat Betawi. Kedua, kebetawian dan pengakuan negara dalam rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta. Itu temanya di Wisma DPR RI 5 sampai 6 Oktober 2023. Lalu kemudian berlanjut dengan FGD, tema menyelaraskan peran dan fungsi kebetawian dalam RUU Daerah Khusus Jakarta di Aula LKB 16 Oktober 2023. Lalu FGD Halaqah Ulama dan Tokoh Kaum Betawi dengan tema 1 Abad Kebangkitan Betawi di Pondok Pesantren Al-Hamid Cilangkap, Jakarta pada tanggal 8 November 2023. Lalu RDPU Kampus Muda dengan Balik DPR RI menyampaikan usulan frase adanya lembaga adat dan kebudayaan Betawi di DPR RI Ruang Balik 9 November 2023. Lalu audiensi dengan fraksi PAN dan P3 serta penyerahan naskah usulan di DPR RI 23 November 2023. Lalu audiensi dengan fraksi Nasdem dan penyerahan naskah usulan di DPR RI setelah itu 24 November. Kemudian audiensi dengan fraksi PKS pada tanggal 28 November. Audiensi dengan PKB serta penyerahan naskah usulan 9 Desembernya. Lalu pengawalan dalam rapat pembahasan pemerintah DPR dan DPD 13-14 Maret 2024. Lalu terakhir pengawalan rapat penetapan tingkat 2 Balik pemerintah DPR dan DPD pada tanggal 28 Maret 2024. Itu berjalan dan sampai hari ini, dan prosesnya juga penuh dinamika. Frase lembaga adat dan budaya Betawi itu sempat hilang Februari 2022 kalau tidak salah, itu sempat hilang, tidak ada, lalu muncul lagi, ada lagi, hilang lagi gitu. Jadi rupanya ada yaitu mungkin ada banyak yang tidak ingin Betawi bisa berperan lah di situ, apalagi ketika nanti ini menjadi kota ekonomi global. Kita tidak berharap bahwa nilai-nilai kearifan lokal yang sudah ada sejak zaman dulu tumbuh dan berkembang diwariskan oleh orang tua kita sebagai ketahanan budaya dan wujud identitas
keindonesiaan kita menjadi hilang. Karena biar bagaimanapun Betawi adalah budaya inti masyarakat Jakarta, dan itu diakui atau tidak banyak orang yang sebetulnya meniru Betawi. Bahkan kalau kita ke Papua, mereka mencoba ngomong kue lu kan, dialek yang kurang pas. Banyak lah orang pengen mencontoh Betawi. Nah itu yang kemudian hari ini kita mencoba mengumpulkan semua elemen masyarakat, karena saatnya kita bersatu bagaimana melanjutkan amanah Undang-Undang DKJ ini agar kita punya organisasi budaya. Betawi ini nggak pernah punya organisasi budaya. BAMUS bukan organisasi budaya, sebab dia dalam ADART-nya hanya lembaga yang menghimpun organisasi yang ada di Betawi. Dia bukan lembaga budaya. Kita ingin punya lembaga budaya yang alas haknya, legal standingnya itu bukan lagi akta notaris atau Kemenkumham yang seperti sekarang ini terjadi misalnya BAMUS, sehingga ada banyak BAMUS. Karena apa? Ya gampang lah, tinggal daftarin lagi ke Kemenkumham dengan huruf yang berbeda satu aja udah diterima gitu kan. Lalu kita pengen bahwa alas haknya itu adalah perda, kemudian ada regulasi yang jelas juga di dalam aturan-aturan itu. Nah oleh karenanya kami sangat berharap bahwa teman-teman DPRD bisa bersinergi dengan kita. Hari ini kami kumpulkan teman-teman semua dalam rangka mendengar masukan, karena pekerjaan ini harus sampai tuntas. Jadi kami coba persiapkan draftnya untuk perda yang menjadi amanah dari Undang-Undang DKJ pasal 31 itu. Tapi lagi-lagi itu kalau kata Bang Koko tadi, pulus, kita nggak punya pulus. Tapi kalau usulan itu dari DPRD, setidaknya kan DPRD berhak untuk menganggarkan. Jadi dari situlah kami kita bisa saling ini kan, karena kita nggak punya pulus ini, sehingga berjuang untuk satu frase kan saya kira butuh biaya yang luar biasa. Tapi alhamdulillah pepatah yang mengatakan manjada wajada itu bisa kita wujudkan dengan keseriusan. Pada akhirnya frase itu bisa masuk di dalam batang tubuh Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta. Jadi orang kalau bicara budaya Betawi, saya kira orang Betawi itu moderat dan penuh toleransi. Sering saya katakan, kenapa misalnya kita mengawali kick-off-nya ini pada tahun Imlek? Karena yang Imlek kan teman-teman keturunan, tapi kita orang Betawi itu sibuk juga nyari kandang di atas 2 kilo. Tukar-tukaran kue, sehingga kita kenal. Dan orang Betawi itu nggak pernah menghapus asal muasal. Karena itu yang bawain kuenya teman-teman Cina, mohon maaf keturunan Cina, kita nggak pernah bilang itu kue kita bilang itu kue Cina. Kue Cina. Misalnya pakaian, itu teman-teman Cina itu kan pakai baju yang tanpa kerah, ya kan? Kita lihat bagus, kemudian kita coba adopsi menjadi pakaian kita. Tapi kita nggak hilangkan itu, kita akan bilang tetap aja ini baju siapa, baju kokoh, ya kan? Kokoh Kevin, kokoh ini itu baju kokoh, nggak hilang kok kokohnya. Tapi yang menarik ketika ini diadopsi oleh orang lain, dia nggak pada nanya Betawi. Diadopsi di Jawa Barat, di Bandung, misalnya di Jawa Timur, itu dibilang ini baju takwa. Takwa bagaimana baju ini, gitu loh. Ya kan? Lo mohon maaf ketika teman-teman keturunan ke tempat judi dia pakai baju kokoh, ya kan, pakai baju itu. Ke tempat kelenteng dia pakai baju itu. Gimana ini jadi baju takwa, baju itu tanpa kerah itu. Itu dia, mereka nggak pernah nanya lagi. Ini kan sesuatu yang saya kira tidak dipahami oleh banyak orang, bahwa dalam cara berpakaian aja kita penuh filosofi dan ada toleransi di dalamnya. Pakaian pengantin misalnya, yang Betawi itu untuk yang lelaki gaya Arab, yang perempuan gaya Cina.
Tapi untuk melamar kayak Eropa pakai jas meskipun bawahnya sarung. Ya. Itu kayak Betawi. Nah, ada hal yang begitu mengganggu pikiran saya ketika orang mengadopsi celana orang Betawi itu. Celana orang Betawi itu biasanya di atas mata kaki gini. Ya, ini disebut celana aqaid. Aqaid itu bahasa Arab artinya akidah. Jadi celana yang sesuai dengan akidah. Kenapa? Karena saat itu semuanya serba tanah. Nah, rumah kita pun tanah. Takut khawatir banyak binatang berkeliaran. Kalau buat orang Islam takut nanti kena najis, dia menjadi sulit untuk melaksanakan sholat. Loh, sekarang diadopsi oleh orang tanpa tanya sama kita, sehingga dipikir ini celana pakaian panitia surga. Sehingga orang yang pakai celana ini maulid, tradisi-tradisi kita itu dibilang ini bid'ah, sesat, masuk neraka. Ini enggak benar, masuk neraka. Bahaya ini, bahaya. Ya kan? Itu yang terjadi. Harusnya tanya dong orang Betawi. Ini celana ini maksudnya apa nih? Celana cingkrang-cingkrang gini kan? Itu celana apa? Kalau dipasangin sama baju koko jadi langsing. Ini makanya kenapa kami ini orang Betawi merasa perlu dengan ini, karena Betawi itu jangan ditanyalah soal nasionalisme. Orang Betawi itu mesti dia nasionalisme. Jadi satu lagi, sampai hari ini misalnya yang fanatik tidak pernah setiap Lebaran itu mengkonsumsi daging sapi, karena sapi itu termasuk salah satu binatang yang dihormati oleh salah satu agama, sehingga kita tidak pernah mau menyinggung perasaan orang. Makanya orang Betawi itu mestinya yang sampai hari ini, baru belakangan lah ketika kerbau itu sulit didapat dan harganya mahal, pemerintah menawarkan daging sapi, baru kita konsumsi sapi, baru belakangan ini. Tapi yang fanatik nggak pernah mau mereka konsumsi sapi, mereka harus daging kerbau. Karena ini persoalan menjaga rasa gitu, menjaga rasa bagaimana orang lain itu tidak tersinggung. Itulah orang Betawi, mengakui bahwa ada banyak bingkai kehidupan lain di luar bingkai kehidupannya, sehingga dia mampu menjaga harmoni. Jadi dari dulu masyarakat mayoritas Betawi, ketua RT-nya Jawa, ketua RW-nya Batak, enggak pernah masalah gitu. Lalu kenapa kadang ada masalah ketika dia Batak? Karena adat gue lo aru-aruin, itu persoalannya, bukan karena itu. Ketika lu adat gue lu aru-aruin, ya gue marah lah, bukan karena lu Jawa, bukan karena Batak, tapi karena adat gue lu injak-injak, itu doang. Jadi nggak ada persinggungan dengan etnis. Makanya dalam bercandaan seringkali saya bilang, orang Ambon datang aja kita siapin, kok kampungnya kampung Ambon. Orang Bali kita siapin kampung Bali. Orang Makassar datang kita siapin kampung Makassar. Saking baiknya itu orang Betawi. Saya kira ini, dan saya diajarkan pantun, saya lupa sama Bang Yahya atau Bang Yoyo katanya begini. Kalau bukan karena mentari, tak akan mungkin kembang besar. Kalau bukan karena kaus muda Betawi, tak akan mungkin kita kumpul di sini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu amma ba'du. Abang-abang, kompos sekalian yang saya hormati, wabil khusus Bang Beki, juga Pak Kiai Lutfi, dan sahabat kita semua, Bang Khairuddin, calon ketua DPRD. Kalau di Amerika tuh ya, kalau PJ gubernur berhalangan, yang jadi PJ itu yang elected, ketua DPRD bisa jadi PJ, bukan appointed. Nah ini seperti itu, jadi siap-siap juga Bang. Tentu kita hari ini sangat bersyukur dan merasa senang sekali bisa bersilaturahim. Ya, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa ketemu di sini atas inisiatif dari teman-teman Kampus Muda Betawi yang bisa mengumpulkan kita untuk kita berdiskusi dalam rangka perencanaan peraturan daerah lembaga adat masyarakat Betawi dan pemajuan kebudayaan Betawi pasca perubahan status Jakarta ini.
Jadi dalam kesempatan ini saya merasa bangga dan dapat berkumpul dengan abang-abang pembos sekalian, para tokoh Betawi yang mewakili berbagai kalangan, dari mulai politisi sampai budayawan dan semua dari segi profesi, atas inisiasi daripada Kaukus Muda Betawi. Aplaus buat Kaukus Muda Betawi. Kita berkumpul di sini bukan tanpa alasan, bahkan sudah menjadi jalan yang ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hari ini kita berbicara untuk kemajuan dan juga untuk keberlangsungan kaum Betawi di kota yang menjadi kawasan ekonomi global. Jadi sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Jakarta ini merupakan satu provinsi yang sangat dinamis. Kita mendengar barusan dari Bang Fauzi Bowo, luar biasa apa yang disampaikan itu sangat substansi sekali, sehingga itu menjadi hal yang harus kita selalu ingat sebagai warga Betawi di kota yang Jakarta yang global ini. Jadi tema FGD hari ini sebagaimana kita ketahui, perencanaan peraturan daerah lembaga adat Betawi dan pemajuan kebudayaan Betawi pasca perubahan daripada status Jakarta. Ini adalah menurut saya tema yang tepat. Karena apa? Karena kita tahu sama-sama bahwa pada tanggal 25 April 2024 telah disahkan Undang-Undang DKJ ini. Walau banyak sorotan di dalam pembahasan itu, termasuk saya juga kan kemarin itu masih di Komite 1 di PDRI yang memang ikut membahas ini, dan banyak pihak yang menilai bahwa pembahasan dari Undang-Undang DKJ ini terburu-buru dan bertentangan dengan prinsip meaningful public participation, ya, minim daripada partisipasi publik. Karena terdapat sejumlah hal yang sangat substansi daripada undang-undang ini yang memerlukan pembahasan yang dalam, seperti misalnya kawasan aglomerasi, perubahan signifikan dalam struktur pemerintahan di daerah Jakarta ini. Ya. Jadi kita sebagai kaum Betawi tentunya sebagai masyarakat inti Jakarta ini dengan identitas budaya yang dimiliki menjadi dipertaruhkan eksistensi kita di tengah masyarakat yang penuh dengan multikulturalisme ini. Jadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2024 harus diiringi dengan percepatan penguatan pemajuan budaya Betawi dan kelembagaan adat bagi masyarakat Betawi sebagai amanah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2024 ini. Abang-abang yang saya hormati, di dalam Undang-Undang DKJ terdapat 12 bab dan 73 pasal, dan setidaknya ada 7 garis besar dalam Undang-Undang DKJ ini yang perlu kita ketahui atau perlu kita remind lagi. Yang pertama adalah berkaitan dengan kawasan aglomerasi, ya, Jabodetabek contohnya, dan nanti dibentuk Dewan Kawasan aglomerasi yang akan diatur melalui Perpres. Itu yang pertama. Yang kedua, menentukan ketentuan terkait pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Ini termasuk pembahasan yang alot ketika dibahas di DPR, dan kita DPD juga mengawal waktu itu. Dari mulai tunjuk oleh Presiden, akhirnya terjadi deadlock, ditunjuk oleh DPR, dan akhirnya dengan tekanan-tekanan dari kita semua, akhirnya menjadi pemilihan langsung. Jadi ini menurut saya suatu hal perjuangan kita tidak sia-sia untuk hal tersebut. Dan yang kelima ini yang kita bahas ini, di dalam pasal 31 daripada Undang-Undang Nomor 2 ini, ya, terkait prioritas dan juga kemajuan kebudayaan Betawi, dan ada juga di situ disebutkan kebudayaan lain yang berkembang di Jakarta. Jadi bukan cuma Betawi. Pengennya sih kita Betawi doang gitu ya, tapi di sini undang-undang seperti itu. Jadi juga pelibatan lembaga adat Betawi dan pembentukan daripada dana abadi kebudayaan yang bersumber dari APBD. Kewenangan khusus bidang kebudayaan dan pembentukan dana abadi, itu kan dijelaskan di dalam
perda yang akan diatur ya di dalam perda. Dan ini yang kita akan tentunya akan kita bahas, dan masukan-masukan kita ini sangat penting sekali. Abang yang saya hormati, intinya adalah apa yang kita harapkan untuk menjadikan Betawi ini sebagai tuan rumah. Kita sudah merasa bersyukur dan terbuka sangat lebar bahwa sudah ada payung hukumnya ini, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2024 ini. Dan juga saya ingin mengatakan sekali lagi bahwa orang Betawi adalah masyarakat inti Jakarta, dan penghuninya Betawi ini kan kalau menurut Bang Rodin nomor 6 ya Bang ya, di Jakarta ini ya, besar ya di Indonesia. Di Indonesia lah. Jadi di Jakarta nomor 2. Jadi kita harus lebih berperan. Ini kalau di teman-teman saya di DPD itu ada dengan adanya penambahan provinsi baru di Papua, mereka tuh lebih solid, kumpul gitu. Untuk besok aja untuk pemilihan ketua ini mereka udah satu suara. Jadi kuncinya memang kita memang harus bersatu gitu, yang situasinya kepentingan sendiri. Kita kita harus yang bikin pecah siapa ya? Budaya apa? Yang bikin pecah siapa nih? Tadi Bambek itu kan bagus aja harus bersatu. Ya, jadi komitmen kita semua untuk maju, memperkuat rasa memiliki dan mau bersama-sama berjuang mewujudkan masyarakat Betawi yang bermartabat, cerdas, dan berakhlak. Itu yang paling penting. Oh, pantun dulu ya. Udah dibilang cakep. Makan pete, minum ya jamu. Makan emping, jangan dijilat. Kalau pete jarang ketemu, yang penting sehat walafiat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para tokoh, para pakar, para kiai, ulama, budayawan, akademisi yang saya banggakan, saya muliakan, yang saya hormati. Khusus Bang Haji Beki, yang Bang Haji Beki adalah sepupu dari bapak saya. Mamang ya. Juga yang saya hormati Pak Profesor Dayana Firdaus yang tadi memberikan arahan buat kita. Yang saya hormati istimewa sekali para tokoh ya, Kiai Lutfi Hakim, insyaallah salam kenal Kiai Lutfi ya, saya orang Meruya, Jakarta Barat. Juga ada Bang Yahya, tetangga saya, cuma dipisahin nama jalanan dan RW. Kemudian yang saya hormati Kiai Haji Muhammad Nok yang kemarin kita ketemu di Pak Pejubowo ya. Kemudian Pak Joding yang sering saya dengar namanya, tapi berkali ketemu nih Bang, salam kenal. Kemudian Pak Samsudin yang awet muda, perbesar kita di ruangan ini, badannya besar. Ya. Kemudian Pak Jenderal, jarang-jarang Betawi ada jenderal, Masya Allah, saya bangga. Kemudian yang punya air Bang Gani, Insya Allah awet muda. Kemudian dari DPR RI Bapak Kiai Haji Ahmad Jalani, dan dari Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, ya. Dan seluruhnya, ya mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu. Alhamdulillah, puji Allah, dengan izinnya kita bisa silaturahim. Saya khususnya Herudin Betawi asli, tulen banget gitu ya. Ada campuran, istri saya juga Betawi, sampai anak saya juga tulen Betawi. Ya, tinggal di Cilandak, tetangganya Bang Yahya. Hijrah setelah menikah dari tahun 91. Aslinya saya guru, kepala sekolah,
juga dosen, sambil menjadi ketua partai di PKS, dari mulai ketua kecamatan, ketua tingkat Katamadya 10 tahun, wakil provinsi, sekarang ketua provinsi. Mudah-mudahan tidak jadi presiden PKS. PKS yang pernah menang 2004 belum takdirnya jadi ketua, dan hari ini menang dengan izin Allah, dengan doa semua orang Betawi, dukungan orang Betawi. Alhamdulillah saya ketua PKS Jakarta dan Betawi, dan Allah takdirkan menang. Dan kalau Allah takdirkan jadi ketua dewan 26 Agustus besok, maka saya Betawi pertama dalam sejarah ketua dewan. Dan tentu bukan jabatannya, apa sih yang bisa diperbuat buat orang Betawi, itu masalahnya. Dan alhamdulillah tentu muara dari FGD ini adalah akan kita lahirkan perda, dan tentu ada beberapa tahapan, 2 tahapan menjadi teman-teman kita semua, abang-abang semua yang akan membahas tahapan perencanaan dan penyusunan sampai terlahir draft. Setelah itu 3 tahun berikutnya menjadi tugas kami, itu pembahasan, kemudian persetujuan dan pengundangan. Tentu prosesnya panjang, dan memang kita bersyukur ya, 2024-2029 ketua DPRD-nya insya Allah saya Betawi, kemudian ketua Bapemperda, badan pembentukan perda juga dari PKS, sekretaris saya, dan insya Allah gubernur juga akan menang dari PKS nanti. Ya, artinya pembuatan perda terbuka lebar buat kita, buat Betawi. Ya, memang pengalaman selama ini karena sempitnya waktu, begitu banyaknya. Kemarin ada 35 prioritas, namun karena keterbatasan waktu dan kemampuan, paling 1 tahun ada beberapa, di bawah 5 perda. Ya, insya Allah saya janji perda untuk perencanaan peraturan daerah untuk Betawi ya, pembangkitan budaya Betawi, saya akan jadikan prioritas. Selama 10 tahun ini tidak ada satupun perda inisiatif, dan saya akan jadikan perda kebudayaan Betawi sebagai perda inisiatif pertama di dalam 10 tahun terakhir insya Allah. Mohon doa, insya Allah saya nggak banyak ngomong konsep, saya ingin menunggu hasil draft, dan segera setelah dilantik akan kami bawa ke Dewan dan kami proses untuk pembahasan dan persetujuan, dan nanti melalui rapat paripurna, dan insya Allah nanti dari kita ya untuk teman-teman Betawi, dan mudah-mudahan dari perda ini Bang Asraf, selamat datang, izin Bang Asraf. Satu dapil kayaknya. Iya, 1 dapil, tapi nggak pernah sentuhan di bawah. Oh iya, ada teman saya Bang Haji Justin, mohon maaf, anggota DPRD DKI Jakarta ya, dari PSI yang kemarin kita diskusi ya, dan calon yang akan datang ya. Segera Bang Haji Beki, setelah draftnya ada, kita datang ke ruangan saya nanti untuk kita bahas dan kita bawa ke dalam rapat paripurna, dan setelah paripurna baru nanti dibahas di Bapemperda dengan mengundang begitu banyak stakeholder, termasuk akademisi, Bu Doktor, yang nanti akan kita undang untuk pematangan pasal demi pasal, yang setelah itu diundangkan baru punya kekuatan hukum. Dan mudah-mudahan tadi yang disampaikan oleh Prof. Delami mengenai satunya orang Betawi bisa terjadi, karena bamus yang banyak ini menyusahkan ketok hibah. Kita ketok hibah susah nih, yang mana yang mau dikasih yang banyak kan, mana yang nggak dikasih, gitu ya. Jadi, aduh, kalau jadi satu kan enak gitu ya, tinggal ketok ya. Mudah-mudahan ya kita bersama keberadaan kita memberikan manfaat buat orang Betawi. Ini Betawi yang banyak nganggur harus kita pikirin ya, Betawi yang belum dapat pekerjaan untuk menyambung hidupnya ya. Mudah-mudahan dengan kuatnya lembaga Betawi, LKB, Bamus dan sebagainya, dan saya di Dewan bisa bermanfaat buat anak turun kita orang Betawi yang saat ini sudah terpinggirkan ya. Saya konsisten tanya Bang Gibeki, orang Meruya yang sudah masuk kerja orang Betawi lebih dari 10 orang sudah ya.
Dan ke depan insya Allah setelah dilantik saya akan coba nanti komunikasi dengan BUMD agar bisa menampung orang-orang Betawi bisa kerja. Betawi harus jadi yang diri sendiri, jadi tuan yang diri sendiri, jangan jadi tamu. Ya, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengambil peran di DKI Jakarta. Contohnya, kalau di Belanda itu kalau anak-anak bolos orang tuanya kena denda. Kalau misalnya anaknya bawa kendaraan di bawah umur, orang tuanya kena denda. Karena persaingan kita luar biasa. Bahkan saya juga mengusulkan di fraksi saya kita mesti bikin jaminan sekolah gratis, cuma harus yang orang tuanya sudah ber-KTP KK DKI Jakarta minimal 5 tahun. Bukannya kita anti sama pendatang, tapi kita harus memperbaiki juga kehidupan masyarakat Betawi, masyarakat DKI juga. Karena nggak ada pembatasan mereka yang datang kemari, akhirnya air bersih kita perlu. Air bersih pipanisasi kita cuma mencapai 60% di DKI Jakarta, terutama teman-teman di daerah Jakarta Utara, Jakarta Barat ini banyak yang nggak ada akses air bersih. Bahkan di 60% itu 40%-nya itu bocor, NRW, non-revenue water. Jadi berebut resources, berebut air bersih, berebut lapangan kerja, berebut ruang juga. Datang tutupin kali banjir. Haji Fauzi Bobo sudah bikin juga luar biasa banjir Nanda Timur, cuma ya nggak disertai dengan pembangunan jaringan-jaringan mikro yang berkembang ke 13 sungai utama. Jadi saya kira nanti lembaga ini akan menjadi ujung tombak juga di depannya untuk memajukan kehidupan anak-anak kita ke depannya. Kita tidak ingin diberikan, bukan karena given, tapi karena earn. Karena kita meraih semuanya dengan kekuatan kita. Jadi berangkat dari yang disampaikan tadi itu ada beberapa hal sebenarnya. Kalau tadi Haji Lutfi, jadi Kiai Lutfi mengingatkan satu hal kepada kita. Jadi orang Betawi belajar di mana sih? Yang pertama itu orang Betawi belajarnya di Langgar. Lantaran setiap hari rajin membaca ayat-ayat yang Allah sudah rumuskan, rumusan sanjaknya, maka orang Betawi pandai terbantu. Jadi qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu sanjaknya a. Habis itu qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati. Itu sanjaknya a. Oleh karena itu, dalam rukun Melayu, jadi ketika sudah bicara pantun itu orang Betawi tidak ada yang kalah. Rajin sekali dia menyerap sesuatu berdasarkan basic ajaran agama. Nah dalam konteks yang namanya perda ini belajarnya juga kemana? Jadi belajarnya ada salah satu hadis yang mengatakan itu ibda' binafsik. Jadi belajar ambil diri lu. Maka perda ini harus mewakili yang pertama itu wilayah yang namanya brain-nya orang Betawi. Ada afala tatafakkaru, ada afala taqilu. Wilayah ini, wilayah pendidikan harus masuk. Lalu turun ke bawah. Jadi turun ke bawah sampai afala tatadabbaru, afala ya'lamun, habis afala tatakallamun. Wilayah kebudayaan mulai dari art, science, lalu teknologi, bahasa, literasi dan sebagainya itu, rupa, lalu teater. Habis itu masuk ke wilayah gede, Bang Odi. Nah, bagian ini kan wilayah gede. Wilayah ekonomi namanya. Nah yang paling akhir wilayah dari sini ke bawah, namanya kesehatan.
Nah, orang Betawi secara kultural, secara budaya itu diajarin oleh engkongnya, oleh nyainya, oleh encang-encingnya, oleh nyak babenya. Itu sesuatu yang namanya keseimbangan. Yang pertama namanya things, kemudian instinct, sense, lalu will. Nah, kalau mau tahu orang Betawi itu. Nah, oleh karena itu, kemanapun kita pergi, jadi orang aku Betawi kemudian dia gak sholat, pasti bukan Betawi. Nah, saya, lalu Profesor Yasmin, masa kecil dulu itu dijuluki Betawi kafir. Lantaran apa? Ya, lantaran setiap Natal main sandiwara di Kernolong. Yang menjadi sutradara itu namanya Taridal Panjaitan Mutauro. Jadi saya menjadi orang Majus. Nah, kemudian almarhum Habib Abdul Rahman menjadi orang Persia. Lalu ketika pulang ke rumah, orang tua kita nanya, yang nonton banyak kan? Lalu saya masih Tompul karena berdekatan rumah. Jadi kalau hari Sabtu, jadi sore-sore itu ngobrol, main gitar segala macam. Kemudian maminya itu berteriak, Hotma. Lalu Hotma berdiri mengatakan, Yesus itu tidak berubah, tidak berubah. Kita bilang, Muhammad juga. Nah, saudara-saudara, ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah salah satu keunggulan yang harus kita pikirkan dari sekarang adalah semua hal yang pernah disampaikan oleh seluruh orang-orang tua kita. Anak lo mati, lo tahu di mana kuburannya. Tapi kalau ada sampai budaya lo mati, mau nyari kemana ganti? Karena di dalamnya itu ada nilai, ada value, ada norma, kemudian ada resam, ada adat. Oleh karena itu, Pak, kalau kita saksikan kemarin yang namanya pemilu, ya kalau dia belajar sama orang Betawi, diajarin main lenong gitu. Lenongnya kemarin kurang bagus, jadi aktingnya gak cukup. Habis itu ceritanya lompat-lompat. Orang Betawi main lenong itu improvisasi, tapi strukturnya jelas. Kalau lo mau mengubah yang namanya konstitusi, caranya gini, misalnya kan gitu. Lo mau ini seperti, sehingga teater yang disampaikan tadi oleh Bu Jackson itu benar. Oleh karena itu, yang harus kita tanamkan sekarang dua hal. Yang pertama pendidikan agama, yang kedua pendidikan seni budaya. Yang lain matematika, ilmu fisika, dan yang lain-lain itu mengikut untuk berikut. Supaya apa? Supaya Jakarta ke depan adalah orang-orang yang memiliki keseimbangan things, instinct, sense, and feel. Hanya dengan keseimbangan ini, maka Haji Lutfi tadi mengatakan, orang Betawi itu yang pertama egaliter, yang kedua kosmopolit, yang ketiga inklusif, yang keempat itu demokratis, kemudian yang kelima mukhlisin lahum, melakukan sesuatu secara ikhlas. Ente mau jadi ketua RT, yuk, ane dukung. Jadi Kiai Haji Jailani kemarin musim pemilu kemarin itu banyak datang, orang PKS datang, orang Gerindra datang,
Habis itu PAN juga ada. Habis itu P3, lantaran kagak datang dia kagak masuk. Jadi P3 datang masuk. Lalu PDIP juga datang. Haji Lutfi melakukan suatu proses transformasi budaya sangat luar biasa melalui organisasinya. Yang namanya FDR. Mengubah image sedemikian rupa, itu adalah pekerjaan kebudayaan. Lantaran apa? Lantaran ada kesungguhan ingin menempatkan sesuatu secara proporsional. Kalau saya mempelajari apa yang dilakukan misalnya oleh teman-teman FBR, jadi yang pertama itu harus paham dulu, jadi clear. Kemudian yang kedua fokus, melakukan sesuatu untuk siapa. Nah, pertanyaan saya, kita sudah kenal orang Betawi belum sih? Lu kenalin dulu. Jadi Betawi Muroya di tempat Beki itu beda sama di tempat Yahya. Lalu beda juga di tempat Bang Oding. Haji Jailani beda lagi. Kayak saya lahir Lenteng. Jadi saya lahir di Jalan Madura. Itu dekat sekali sama kedutaan Inggris. Sampai hari ini kalau orang ngomong Betawi segala macam, saya heran. Lantaran dari kecil, semua orang Betawi yang kumpul di rumah saya itu nggak ada yang ngomong pakai Tapi kita bergerak sedikit ke Kebun Pala, nggak ketemu nggak ketemu A, yang ketemu Lantaran apa? Lantaran ketika Raja Ali Haji itu ditugaskan, lalu tinggal di Krukut sana, lalu kawin mawin sampai Gang Haji Baswan di Tanah Abang, semuanya runtutan bahasanya adalah bahasa Melayu seperti itu. Akan tetapi orang-orang yang ada di Taman Ismail Marzuki dan sekitarnya, yang namanya Kalipasir, Raden Saleh, gitu ya, kemudian Keramat 1, 2, 3, 4, 5, habis Kuitang, itu juga hal yang semacam itu. Yang ingin saya katakan adalah bahwa ada beberapa hal mendasar yang harus kita pahami. Yang pertama yang kita maksudkan kebudayaan, jadi dalam konteks Perda ini adalah kebudayaan yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017. Jadi bukan undang-undang yang seharusnya. Kalau undang-undang yang seharusnya, kita ingin mengatakan seluruh aktivitas penyelenggaraan pemerintahan, lalu penyelenggaraan pembangunan, sama pemberdayaan masyarakat adalah sebuah gerakan kebudayaan. Nah, yang kedua, mengenai kota global. Ini terlalu ambisius. Jadi posisi kita sekarang ini itu nomor 74, itu di antara 156 kota. Lalu tiba-tiba rancangan RPJP D harus menjadi 10. Itu pada tahun 2045. Sementara Singapura sekarang posisinya nomor 7. Nah, oleh karena itu yang kita maksudkan dengan kota global itu sesandingnya itu mungkin sama Osaka. Lalu sesandingnya mungkin dengan yang paling jauh akan tetapi memiliki karakter relatif sama, itu New York. Jadi kita nggak usah ambil yang lain-lain, supaya mimpinya jangan mimpi basah. Nah, yang ketiga, namanya kawasan aglomerasi. Mohon dengan sangat kepada para wakil rakyat, khususnya Pak Ketua DPRD dan Bung Kevin dan Bung Jackson, harus ada penegasan bahwa yang namanya aglomerasi, jadi kawasan aglomerasi itu harus based on kebudayaan. Oleh karena itu,
mohon juga dimasukkan Pak Beki, jadi dalam rancangan peraturan daerah lembaga adat masyarakat Betawi harus punya wakil dia di Dewan Kawasan. Karena kita punya yang namanya Fauzi Bowo, pernah jadi gubernur di Jakarta, sangat layak menjadi anggota. Lalu kita memiliki siapa lagi? Memiliki Jack Bull. Memiliki Jack Bull yang merancang sesuatu yang sekarang ini orang ribut, namanya BPJS. Lalu kita memiliki lagi siapa namanya? Kau saudaranya Mbak Midai. Jadi Haji Jailani Firdaus, orang yang memikirkan sebuah perubahan mata uang lama ke mata uang baru berdasarkan teknologi. Mata uang kartal dan viral menuju mata uang digital, anak Betawi. Namanya Firdaus Jailani, mantan anggota OJK. Nah, akhirnya saya ingin mengatakan lepet sebungkus dari Jawi. Itu kue bolu. Buruan disantong. Semangat Kaukus Betawi muda. Jadi semangat Kaukus muda Betawi. Jadi jangan berhenti sebelum bulu kaki ente nonton. Tadi saya sampaikan, bukan hanya otak yang terdidik, tapi iman pun terdidik kalau dia bicara. Ya, inisiatif aja dari teman-teman. Ya. Lantas, kalau tadi dibilang ini Jakarta, kalau ibu kota itu milik rame-rame, begitu ini bukan lagi ibu kota, yang nggak langsung juga milik punya orang Betawi doang. Tapi saudara kami yang bukan Betawi, kudunya juga mulai iya nih, begitu ditinggal haknya kasih yang banyak kan begitu. Enggak semuanya kok diminta orang Betawi, tapi boleh porsinya dikasih banyak kan, ada hak ulayat yang kudu dijaga di situ, hak adat. Maka kan kita bicaranya value, ya. Jadi kemarin kan Pak Koji juga udah ngomong gitu, ya. Lantas keinginan sama kemauan juga kita setuju. Tadi udah dipesenin lagi, jangan cuma dikasih sama Pemda, kalau bisa mah direbut dengan potensi SDM yang kita kuatin bareng-bareng. Nggak bisa sekedar gede amplop doang, kalau kata Pak Amrullah Asbah. Otak kita kudu digedein, tapi bukan cuma dasi doang, otaknya juga nggak bisa cuma sekedar pakai dasi doang. Artinya gitu. Nah, nggak ada 5 menit Bang. Ujungnya saya ngajak buat kita semua. Kemarin kita ngomong sama DKJ, ya. Ini kan kemarin masalah hibah yang jadi repot, dinaikin makin berkiat-kiaan. Imam jangan sampai makan sop durian. Lantas ini juga ada yang bakalan rame. Kemarin kita udah bahas. Jadi bikinin kandang yang cakep nih, Pak Haji Hasan, sama kita semua. Soal dana abadi belum keluar udah mau ditarik-tarik ke sana sekian persen, sekian persen. Jangan mentakan tuh kalau kata orang sono dana abadi kita berkiat-kiatan lagi dia pecah 73, kagak boleh lagi begitu. Ya. Jadi omongan yang lalu dicip, omongan yang di Jalan Jagar Monyet, omongan yang di Pak Wim Salamun, kejadian hari ini, demi Allah saya kagak redok, saya sedih. Beneran. Ya. Jadi ayo deh, ya, biar yang lain enak dari dalam dulu kita melihatnya, gitu. Tadi saya belum pakai pantun. Jadi saya sama Pak Hasan kebetulan saya diminta masalah pantun juga, sampai Hinari, tolong dibantu. Jakarta yang duitnya sekian triliun belum punya yang namanya balai bahasa. Kita mau diajak-ajak sama Banten dari kemarin tuh, Bang jadi peserta, jadi narasumber, udah mulai nih. Kita kebetulan ini Bang Syahid ke guru-guru dan yang lainnya, tapi satu juga belum nemu guru yang terakreditasi untuk masalah bahasa Betawi. Coba, Pasang, ini tanggung jawab kita, PR kita lagi nih. Mereka belajar Betawi tapi kandangnya, mahrotnya, ngomong itu belum tahu. Dia belok kiri, ya udah jagain bayarnya dulu deh, ntaran nanti kita lompokin lagi. Jadi sampai Pak Abdul Khair meninggal, balai bahasa belum ketemu. Nah,
di ujungnya kemarin kalau tahu yang kita di Bapeda, saya rubah pantun sedikit di sini. Ini pesan buat kita semua. Buah kawista di atas peti, buah kelapa dalam lemari. Kota Jakarta menuju global city. Jangan lupa karakter dan jati diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ada Senator DKI Pak Bang Profesor Dailami Firdaus, kemudian Ketua DPRD DKI yang insya Allah jadi Ketua DPRD DKI Pak Hairudin, kemudian ada Kenneth, ada Justin, dan ada Bang Odin, Ibu Rektor, dan ya, abang-abang kelompok saya semuanya. Izin kalau saya sempat menghilang itu bukan karena saya menghindari tanggung jawab, karena jelek begini. Saya pernah punya 32 anggota DPRD DKI 2010, dan itu entitas yang luar biasa tapi tidak optimal. 2 tahun saya dipecat dari jabatan saya, struktural saya di DPR, di partai politik, dan saya menikmati. Dan ya alhamdulillah saat ini bukan saya menghilang, saya mencoba memenuhi ruang rindu bertemu abang pok semua di fokus berdiscussion, fokus muda Betawi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 24 tentang peraturan daerah ini triggernya, ini pemicunya, karena ketika kita flashback, Jakarta ini sejak zaman POC ya kota data, tetapi fondasinya harus kuat dan jangan terjadi lagi seperti zaman dulu. Saya dulu aktif di mahasiswa, orang dari mana mendik datang ke Jakarta, dia pulang ke daerah jadi pemimpin dia. Tapi kita orang Betawi ceruknya cuma DPRD DKI, aktivitasnya cuma di Jakarta dan tidak jadi apa-apa. Tetapi itu bukan jadi persoalan. Nah sekarang momentumnya, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2024 mau diapakan? Mau dibuat seperti apa? Lembaga adat pasti. Yang hormat kebanggaan tokoh-tokoh Betawi, budayawan juga di sini semua yang benar-benar sertifikat hapus. Bilang profesional itu seperti itu ya Bang. Kalau di dalam kita seperti ini, gimana? Saya konsep saya militer, ya kan? Saya harus bersatu itu. Banyak di Capres kita, cuman saya kan coba kita jaga satu kesatuan, kita kompak, ya kan? Kita berjuang untuk budaya Betawi agar dikenal di dunia. Kan? Tadi di kata Profesor, itu kan saya juga pembina Cingkrik di Roblok. Saya itu dari Roblok, saya pembina. Dan juga saya wakil ketua Dojo DPR RI Karate. Saya wakil ketua Dojo DPR Karate. Bang Profesor Dailami, pokoknya kalau undangan beliau hanya pasti ya. Kemudian banyak nih Bang Haji Jalani, Kiai, Bang Nuh ada. Yang punya pagi sore. Kalau makan diskonnya banyak. Kalau dinas pariwisata kalian mau rapat-rapat, hubungin bro. Pagi sore. Pagi sore. Rendang yang paling enak. Bang Yoyo ada, Bang Yaya ada, Bang Irfan Gani, Dewan Perjuangan, dulu Ketua Demokrat. Bang Asraf Ali,
Bank Sentral, ya, dan sebagainya. Bang Isan, Ketua Umum Forkabi, sebagai Sekjen Bank Betawi 82. Kalau bicara soal Betawi memang luar biasa. Ini sangat kaya dengan budaya dan adat istiadat. Kata William Haina itu kita ada sejak 3000 tahun. Betawi itu udah ada. Kalau kata Pahin 3000 tahun. Udah ada. Bukan kawin mawin, bukan udah ada. Kalau kawin mawin mah gampang, ya. Ini kudu banyakan gitu deh. Kemudian Uka Cakran Diningrat, ahli sejarah 3000 tahun sudah ada. Malah datuk kita di Bang Saidi almarhum 9000 tahun masih. Jadi luar biasa. Dan kita nomor 6, suku nomor 6 dari 1340 suku. Dan kita ini ramah tamah orangnya. Dulu kakek aneh itu kalau ada orang rajin sholatnya, assalamualaikumnya pase, solu ada nabinya pase, dipanggil mangkongan itu. Ding, itu siapa katanya? Itu Ustaz ini. Bagus ya. Punya rumah nggak? Enggak, di Jawa. Belum punya rumah. Udah, kasih di pojokan sana rumah kita, ambil. Itu kakek dulu begitu. Para wali punya karomah. Hatinya polos, manjur doanya. Orang Betawi terkenal ramah. Biar kata ceplos, baik hatinya. Nggak abdul orang Betawi kalau bisa ngaji nggak abdul. Kalau nggak bisa main pukulan nggak abdul. Ngaduk dodol di kuali, taruh di panci pakai pikulan. Nggak abdul jadi orang Betawi. Kalau nggak bisa ngaji sama main pukulan. Antum juga aneh yang aneh sosialisasikan dulu ada sosialisasikan di Jakarta ini. Karena ini bagian dari budaya kita. Tapi ada jeleknya juga orang Betawi. Ya. Ke Ciawi beli botol, empok maya isi minyak. Orang Betawi paling getol, belum kaya aja minyak banyak. Jadi macam-macam variasi dari orang Betawi, karakteristiknya macam-macam. Nah, oleh karena itu hadirin sekalian, kita harus sudah mulai fokus. Sejak 20 tahun yang lalu saya udah mikirin supaya masyarakat Betawi jadi masyarakat adat. 20 tahun yang lalu. Nah, sejak 10 tahun kemari saya putuskan, saya lembagakan menjadi Majelis Adat Betawi. Nggak ada ketika orang belum bicara soal ini. Saya mohon maaf, saya ganti majelis tinggi di majelis adat. Nah sekarang alhamdulillah sudah terakomodir dalam undang-undang ini. Nah, oleh karena itu kita harus persiapkan diri benar-benar. Kalau dulu Prof, waktu di DPR saya usulkan 2,5% dari APBD itu harus disiapkan untuk pengembangan budaya Betawi. Disetujui, malah PDIP waktu itu paling keras untuk menggolkan ini. Lalu tertulislah di situ, ya, Bang Pisang ya, tertulis. Sampai sidang paripurna 2,5%-nya dihapus. Nggak jelas lagi nih berapa persen tentang nggak jelas lagi. Dana budaya itu ada, angkanya nggak ada. Ya mudah-mudahan lebih dari 2,5% mudah-mudahan. Nah undang-undang ini rohnya Jakarta. Di dalamnya ada orang Betawi. Rohnya Jakarta. Jakarta berdiri apa ke depan tergantung undang-undang ini. Makanya sejak proses pembuatan undang-undang ini,
Ya kami, termasuk juga kampus muda, habis-habisan di DPR RI. Karena ini daerah khusus, khususannya di mana? Nah, saya waktu itu membagi dua, ada kedaulatan politik, ada kedaulatan budaya. Di mana kedaulatan politiknya? Aneh sadar benar kalau pilkada langsung nggak bakal jadi gubernur nih. Sekarang ini orang Betawi. Jadi aneh usulkan dua, satu ditunjuk langsung presiden, gubernur dan wakil gubernur. Salah satunya orang Betawi. Kalau gubernurnya orang Betawi, wagubnya bukan. Kalau wagubnya Betawi bukan. Bukan karena saya anti demokrasi, bukan. Saya udah berpikir soal itu. Bergulirlah ini. Sampai dibilang Pak Oding ini udah dapat duit dari Jokowi. Karena persiapan untuk kaisang. Saya ribut sana sini soal itu. Ini nggak disetujui. Udah hampir setuju. Udah enak kok. Ini siapa ya? Grupnya nih. Apa Pak Profesor Delami, apa wagubnya Kiai Lutfi gitu loh. Udah saya kira-kira tuh. Enggak. Kalau di Papua, di Aceh, model ini proses ini masuk itu diserbu kantor DPR RI. Diserbu di negeri. Kita tidur aja di rumah. Aneh ajak kapan kita demo? Siap dong Bang. Nah ada tuh Bang saya. Kita pancing malah Bumisan tahu. Ada kata pun satu orang aja yang mengusulkan ini, saya akan bawa bendera sendirian. Nggak ada juga. Yang ini adalah. Yang kedua, gubernur, wakil gubernur dipilih. Dari pilkada. Tapi wakilnya dua. Satu wakil dipilih, satu wakil ditunjuk. Ditunjuk ini mewakili orang Betawi. Untuk apa? Untuk kelangsungan pengembangan budaya Betawi. Enggak juga nih. Oh ya, usulan aneh katanya poin repot juga kita ini. Berarti ya, Arif. Enggak lagi. Udahlah, dia bilang kalau memang pilkadanya langsung, wali kotanya dipilih. Wali kotanya dipilih. Oh ini kota administratif, kata Profesor perancang undang-undang itu. Iya seluruh kota administratif di Indonesia dipilih gubernurnya. Kenapa Jakarta kagak gitu? Ini bukan lagi mengkebiri demokrasi, mematikan demokrasi. Kalau gubernur dipilih sama juga kemarin. Kalau wali kotanya ditunjuk sama juga kemarin. Di mana khususannya? Ini udah berlalu. Nah, sekarang tinggal kedaulatan budaya. Alhamdulillah masih terkapal. Alhamdulillah. Dan nanti dituangkan dalam perda. Di sini kita harus kompak banget nih. Jangan sampai kayak undang-undang kemarin. Kalau perlu DPR kita serbu bisa-bisa dulu. Dalam peraturan daerah dan peraturan pemerintah namanya. Kita coba satukan visi kita, satukan misi. Kalau enggak gagal, kalau enggak satu visi, kekompakan enggak terjaga, gagal. Saya jamin gitu. Karena saya pernah pengalaman di DPRD, gagal. Nah ada tuh itu ece-ece aja gerakan ini ece-ece, gerakan ini abal-abal aja. Gerakan ini mau-maunya doang. Tapi kalau kita satu dengan satu usulan yang kita sepakati, kita datang, ini harganya beda. Kalau enggak berhasil. Ini tinggal selangkah lagi. Kalau ini juga abai, ya rohnya Jakarta nggak ada artinya bagi orang Betawi. Saya coba ngomong pedes gini supaya ingat bukan. Mendingan tidur di rumah, ngomong cucu ya. Perlu nambah bini satu. Enggak jujur-jujuran aja. Kayak Bung Irfan. Kalau Bung Sen belum juga sekarang nih. Udah almarhumah belum juga.
Kita tolongin nanti dicari ini. Iya Mas. Supaya makin jernih pikirannya. Ini sebuah proses yang sangat panjang. Sebuah proses yang sangat panjang dari budaya ini. Karena penting. Innamal umamu ahlakum abaqiyah wa inkum zahabat ahlakum zahab. Negara bangsa ini tergantung adat istiadat budayanya. Karena itu akarnya. Kalau budaya ini ditinggalkan, akar bangsa ini hilang dan bangsa ini akan hancur, kehilangan kehormatannya. Itu jelas. Betawi juga akan lewat punah kalau budayanya kita nggak jaga. Nah, oleh karena itu melalui FGD ini saya juga mengharapkan, mari kita temukan sebuah konsep yang benar di dalam peraturan pemerintah dan juga peraturan daerah nanti. Aglomerasi, setuju benar saya sama Pak Profesor ini. Harus ada orang Betawi duduk di dalamnya. Ya. Satu di Dewas Aglomerasi, Dewan Kawasan Aglomerasi, yang nanti ketuanya itu terserah presiden menunjuk siapa, mesti ada. Dan sebagai operasional dari Dewan Kawasan ini ada badan layanan. BLU lah ditinggal kita badan layanan. Badan layanan inilah yang punya kantor, punya perangkat, anggarannya disiapkan oleh APBN dan boleh nyari anggaran baru dengan kreativitasnya. Itu badan layanan. Ada ketuanya, ada ini, dan uangnya banyak. Mereka itu mesti kita siapkan siapa tokoh kita untuk masuk di dalam badan layanan, masuk di dalam Dewan Kawasan. Baru rapi gitu, ya Pak. Baru rapi. Kalau enggak, ya lagi kalau enggak. Mau Gibran kayak ketuanya no problem. Kalau kata orang Portugal no problemo. Habis kita bilang begini ya udah jadi gimana? Ya. Bangsa di sana hanya untuk pilpres di sini. Nah, kita satu lagi Bapak Kiai Lutfi. Jadi demikian ya hadirin sekalian, insya Allah melalui FGD seperti ini akan lahir sebuah konsepsi pemikiran yang baik dan bisa membawa bangkitnya orang Betawi dan budayanya di daerah khusus Jakarta ini. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Sebelum saya minta pandangan tokoh senior kalangan ulama satu, saya persilakan untuk Pak yang mewakili Dinas Kebudayaan merespon atas apa yang sudah disampaikan tadi oleh para tokoh-tokoh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Haji Jalani, ada di sini tadi Pak Hoirudin, juga ada Pak Jerdin, ini Bapak kita Pak Asraf, Pak Sen, Pak Lutfi, Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ini ada juga terkait kebudayaan dari rekan-rekan kami dari DKJ, dari IKJ, dari PKB dan lain sebagainya. Juga rekan dari Dinas Pariwisata. Setengah hari tadi kita sudah, mohon maaf pertama-tama saya sampaikan kepada Pak Kepala Dinas karena ada satu tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Dan tidak mengaruhi rasa hormat kami, takjub kami kepada Bapak Ibu sekalian, menugaskan kepada saya, Usbladin Jaya selaku Kepala Bidang Pembinaan Kebudayaan untuk hadir dalam forum yang terhormat ini. Bapak Ibu, sebagaimana tadi sudah kita dengarkan semua sudah bicara, ya alhamdulillah itu juga menjadi ilmu bagi kami.
masukan dari kami terkait dengan apa yang disampaikan sesuai dengan judul FGD kita pada siang hari ini terkait dengan peraturan daerah. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Khairuddin tentang proses dan sebagainya, dan ini akan nanti menjadi inisiatif dari DPRD. Kita persilahkan. Nah, cuma bagi kami tadi ada hal yang ingin sedikit kami sampaikan, Pak, terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Jeffrey, kegiatan-kegiatan berkesenian dan berkebudayaan, Pak. Walaupun selama perda yang baru belum ada, berdasarkan Perda nomor 4 tahun 2015 pelestarian kebudayaan Betawi, dan juga tadi Pak Sen dan Bapak yang lain juga terkait dengan pendidikan, ya alhamdulillah Pak, untuk kegiatan berkesenian ini pasca pandemi Covid sangat semarak. Ya, saat ini aja terkait dengan hal-hal yang terkait kearifan lokal Betawi, untuk tahun ini pertama Pak akan kita adakan penampilan teater tradisi. Nah, teater tradisi yang tadi itu ingin menampilkan teater lenong dan lain sebagainya, sehingga membedakan dari kegiatan teater pada umumnya. Itu satu. Kedua, kami juga mengadakan kegiatan-kegiatan tidak hanya yang bersifat kegiatan teater, tapi juga ada tarian. Kita ada sekarang nanti lomba karya cipta tari Betawi. Ini yang saya poin-poinnya. Kenapa tadi sampaikan oleh salah satu pembicara? Bagaimanapun ya kita mengacu sekarang pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Pemajuan Kebudayaan, dan itu menjadi indikator kami Dinas Kebudayaan, penilaian yang sudah ada targetnya, yang mana sekarang itu sedang kami laksanakan. Kita berharap mudah-mudahan nanti kalau ada perdana itu semakin memperkuat dan lebih menyemarakkan kegiatan-kegiatan tentu saja yang terkait dengan pelestarian, pembinaan, dan perlindungan kebudayaan. Nah, terkait dengan anak sekolah juga kami banyak kegiatan. Ada salah satu kegiatan kita menjadi fenomenal, yaitu terkait dengan kegiatan Merdeka Belajar, Profil Pelajar Pancasila. Dinas Kebudayaan sekarang melaksanakan kegiatan pelestarian budaya itu Pak, di mana anak sekolah itu menjadi salah satu prioritas Pak. Bahkan dalam struktur organisasi Dinas Kebudayaan itu sekarang ada namanya setara kepala seksi Pak Dadami, itu ada kepala seksi sekolah dan perguruan tinggi. Oleh karenanya terkait dengan hal-hal yang terkait dengan pelestarian budaya, sebaiknya diadakan norma, kami adakan kegiatan apresiasi seni pelajar. Itu dari tingkat TK, SD, SMP, SMA. Intinya apa? Sebagian besar adalah pelestarian dari segi tari, dan juga tadi beberapa narasumber menyatakan silat Pak. Dan saat ini mulai bulan ini sampai ke depan itu di masing-masing wilayah melalui suku dinas itu ada 300-an titik kita laksanakan kegiatan pelatihan seni budaya di ruang publik, dan yang menjadi fokus selain tarian adalah silat. Kemudian ada menggambar, ada teater dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Untuk untuk memberikan pelatihan, pelayanan kepada masyarakat, khususnya anak-anak. Apa itu kegiatan tradisional, terutama yang kearifan lokal. Jadi kita lakukan di mana tiap RPTRA itu paling sedikit 20 orang Bapak kita lakukan. Kemudian kita juga di tiap sekolah mengadakan, kita turun ke lapangan, ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan anak sekolah, yaitu melestarikan anak-anak PAUD, sehingga kita lakukan turun bersama para pelaku seni kita, itu ada kegiatan menari dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Supaya mereka tahu Pak Menko. Ya, terkait dengan itu kami nanti akan melaporkan juga kegiatan, mudah-mudahan apa yang Bapak harapkan tadi perda itu bisa terwujud dengan waktu yang tidak terlalu lama, karena mekanismenya melalui inisiatif dari DPRD. Pak Asraf pasti lebih paham. Nah, selanjutnya dalam kesempatan ini kami juga mendapat dukungan atau bersinergi dengan rekan-rekan dari LKB, dari IKJ, dan dari BKJ juga menyemarakkan kegiatan-kegiatan berkesenian berkebudayaan, tetap mengutamakan kegiatan kearifan lokal seni budaya, yaitu seni budaya Betawi. Mungkin itu nanti bersinergi dengan rekan-rekan dari Dinas Pariwisata, Ibu kita, ya kan? Nah, mungkin kami ke depan bisa lebih baik dan mereka menunjang Jakarta sebagai
Global Suti. Saya telaah semua yang menyambut di sini tadi, itu alhamdulillah udah masuk semua. Udah masuk semua itu dengan tujuan. Nyampe nya kapan? Belum tahu. Gitu. Pokoknya sangat bagus. Abang kita juga ada tugas. Terus abang kita semua pada tegas semua. Nah, sebelum saya lanjut, saya perkenalkan dikit nama saya. Saya namanya Haji Muhammad Nuh. Dan saya ketua harian Permata MHT. Yang diketuai, ketua umumnya adalah Bapak Kiai Haji Ma'ruf Rahmat Ali. Dan Salam nggak bisa hadir karena dapat tugas dari atasan, jadi saya yang mewakilinya. Mudah-mudahan saya bisa menyampaikan pendapat penilaian dari abang-abang saudara sekalian. Saya lanjut, apa yang tadi disampaikan itu semua bagus mengena untuk Betawi. Nah lalu kalau Pak Fauzi tadi ngomong, apa dia bilang? Jangan ngomong aja, habis ngomong ada kerjanya. Jangan ngomong aja, habis ngomong ada hasilnya. Nah ini pertemuan yang diadain oleh Kaukus Muda Betawi itu cakep banget. Nah ini Kaukus Betawi maksudnya mau menyatukan nih, menyatukan kita orang Betawi, bahkan orang pintar semua. Kalau dihitung-hitung saya doang kan kalian bodoh. Lah iya, karena saya SD aja kagak sekolah. SR. Nah, dosen tahu aja. Dan gitu, kecuali Bang Terami udah komplit dah. Ya. Jadi saya apa adanya memang begitu. Jadi kalau saya disuruh ngomong, saya ngomong apa sih? Bilang saya deg-degan juga nih gitu. Tapi apa boleh buat. Jadi begitu. Apa sekali lagi saya bilang, yang diomongin tadi udah semua saya nyatakan bagus, udah tegas, udah satu tujuan, udah mau menyatukan Betawi. Nah tinggal Betawinya nih. Ngomong-ngomong IKN, Pak Fauzi ngomong. Pak Fauzi ngomong tadi, belum tentu 5 tahun kelar. 5 tahun nggak kelar, kembali lagi ke Jakarta. Orang sumbernya adanya di Jakarta, adanya di Betawi. Rakyat kebanyakan yang mau di sini daripada yang sedikit mau ke sono. Nah cuman yang mau ke sono ya yang orang yang manut semua. Biarin aja. Ibarat rumah, dia mau ambil, dia udah tinggal di sini udah lama nih di rumah nih. Sekarang dia pada pindah. Nah kita pemilik sebagai orang Betawi, orang Jakarta, ya kita kuasain, bukan kuasain dalam arti serakahin pakai ribut-ribut, jangan. Kita buktikan bahwa ada Jakarta pengisinya yaitu orang-orang Betawi. Kita buktikan Betawi ini bisa, walaupun lu tinggal atau lu pada tinggal ini, kita bisa jaga Betawi di sini. Kita orang pintarnya banyak banget. Kenapa sih nggak bisa? Nah ini makanya kuncinya kalau menurut saya, kuncinya bersatu, kita rukun damai. Saya dengar tadi tuh ada 3, ada 4, ada 2, ini ada ilah. Apa yang diributin? Baku cuma 1. Tungguin kadaluarsa nanti gantian. Buktikan Betawi. Kalau Betawi bersatu, wibawa kita di sini. Nah sekarang bagaimana mau wibawa? Apa yang mau wibawa? Gak ada yang wibawa. Karena dengar si Allah begini, yang satu begitu, yang di sini begini. La ilah. Ayo Allah, aneh begini. Ya, cakep. Jadi kalau aneh mau ngomong sedikit lagi, makanya Permata betul-betul mau membersihkan Betawi yang ada di Permata, Betawi yang ada di Permata, betul-betul Permata yang walaupun nggak terkenal tapi nilainya kita usahakan bertahan itu Permata. Makanya mungkin banyak yang nggak kenal Permata. Apa sih Permata? Ormas tertua di DKI yang didirikan pada tanggal 22 Juni 1976. Sebelum ada Bamus, adanya Permata. Bamus dibentuk oleh orang Permata. Jalannya lancar, cakep. Nggak ada begini begitu. Makanya ormas Betawi udah deh bersatu, udah deh manajemen yang kagak pas, yang kagak pas di sini udah deh dirubah deh. Orang sarjana banyak banget, dosen aja kalau kita hitung ada berapa dosen gitu. Banyak. Coba atur manajemennya Betawi bagaimana harus kita bersatu. Itu kunci. Kalau nggak mau bersatu, menang nyombong-nyombongan nih gue, ini dadaku. Kita lelaki nggak usah banyak ngomong dadaku. Perempuan boleh ngomong ini dadaku. Lah iya emang bener. Lah iya.
Betul itu saya ngomong apa adanya. Ini saya bilang saya orang bodoh, saya ngomong apa adanya, dan saya Betawi asli banget. Jadi kalau saya ngomong begini nggak pakai intelek, ya memang mau intelek daripada salah. Bang Dailami ngomong saya ente nggak bisa ngomong lagi. Jadi saya ngomong apa adanya deh, Betawi begini. Kuncinya sekali lagi bersatu deh. Apalagi dari adanya DPRD baru tahun ini adanya ketua DPRD sekarang nih orang Betawi udah cakep. Ini orang DPRD semua pada pulang kok. Aneh mau hajar dia pulang. Lah iya kata Bapak Uji tadi jangan ngomong doang, kan ada hasilnya dong. Buktikan DPRD orang Betawi, komisinya orang Betawi, jangan komisinya dibawa pulang. Nah ini kebanyakan komisi dibawa pulang, katanya Betawi. Gitu ya. Aneh ngomong apa adanya, emang apa adanya begitu, mohon maaf. Kali kalau Bang Sarip bilang Haji itu bisa ngomong, gak bisa ngomong, aneh geblak-geblak aja. Ini soalnya sekretaris bagus yang dulu, gak tahu yang sekarang. Gitu ya. Jadi aneh minta deh, katakan tadi udah nyebut terang-terangan bagus bersatu deh. Bangku satu kok diributin, orang yang berdiri banyak, akhirnya pengurusnya banyak, masyarakatnya malah pada nggak condong ke bamus ke yang lain. Nggak ada, kenapa? Gue bingung, gue mau ikut yang ini nggak enak yang itu. Sorry, bamus biar tahu, aneh Permata nggak pernah datang acara-acara bamus. Kenapa? Gue bingung. Bener bingung. Kemarin ada bamus saudara Bang Sarip tuh bikin acara, gue nggak datang. Karena bamus judulnya nggak ada. Bingung, kita mau datang, Bang Dailami mau datang nih. Gue bingung, di bamus ini kita datang, bamus sono bilang Haji lo ikut-ikutan. Kita ke sono, yang ini bilang itu juga. Bingung, mendingan gue di rumah aja lah. Gitu. Mohon maaf, bukan Anda nggak mau aktif di bamus di mana. Anda udah ngerasain mendirikan Permata yang mendirikan bamus, biar tahu. Bukannya nyombong, kenyataan. Tapi tolong dong, gitu, tolong dong dijalanin deh, nggak usah diributin deh. Yang diributin apa sih? Kantong gitu daripada kering kagak, basah kagak. Kantong kita daripada demek. Bener, Bang Dailami katanya basah, enggak banyak. Duit Bang Dailami duit saya sama, cuman jumlahnya menang. Iya bener, nggak bohong. Gitu. Iya duitnya sama, cepean warnanya merah sama. Cuman jumlahnya aneh kalah sama Bang Dailami. Sama Bang Yoyo aja saya kalah. Tapi itu duit gimana aja laku. Bang Dailami kemarin ke Jepang laku, Bang Dailami kemana laku. Nah, kuncinya duitnya sama, Betawinya sama, tapi kita tahu tentang wibawa kita. Bagaimana? Kuncinya manajemennya kita rapiin. Oke? Anda ingetin dikit ya orang bamus. Jangan karena dana hibah turun ribut. Nah dana hibah turun seupil yang ribut banyak. Dailah. Coba bamus ke depan dan minta tolong merubah manajemen. Dana hibah turun, bagaimana itu uang? Bukan dapat langsung disebar. Kayak kita sebarin kertasan gitu itu. Wih, bukan. Baginya sepel ada 5 jari. Buat sekretariat pusat berapa? Kalau memang orang harus bagi berapa? Ini berapa? Ini kalau nggak dapat hari itu disebar nyebar pohon jagung nunggunya pohon tebu. Bagaimana kita mau jadi orang agung malah jadi debu? Ya. Ini sih nggak ngomong nih, cuma udah-udah kan. Nah iya, yang ono bikin acara, ono kagak mau kalah. Lu ambil ilmu pasar sebelah tukang baju, sebelah lagi kang baju. Aku gitu. Aku soal hidup berdukun di kemana bodoh amat, ternyata aku. Ternyata kita dari ribut. Saya telepon saya sebelah Bang Yoyo, nggak sempat pernah ngomelin Bang Yoyo juga nggak berani sama saya. Nah ini sistem pasar deh. Kita jangan bersaing, niatnya udah ikhlas. Betawi kita satukan. Apalagi sekarang Betawi, ketua DPR-nya orang Betawi. Betawi
Jangan, Anda tadi dengar katanya kalau bisa presiden ditunjuk, presiden nunjuk gubernur kita. Boleh, cakep. Tapi lu jangan tunjuk anak ponakan lu, kalau perlu pembantu lu lagi. Bego lu. Lah ya benar. Kalau mau ditunjuk sama presiden, boleh. Tapi open juga. Apalagi Betawi yang ditunjuk. Wah udah dah, kita dukung banget nih. Kalau disuruh tunjuk presiden, kecuali presidennya udah Bandai Lami, udah aman kita. Nah kalau masih Yoyo juga dia, ponakannya semua dia. Betawi nginjem aja. Iya, kenyataan seperti itu. Ini mohon maaf, nggak sentimen, tapi kenyataan. Profesor banyak, dokter banyak, S1 banyak, S2 lagi. Apalagi yang SMA bertumpuk. Nah tapi karena dikuasai oleh satu angkutan ini, ya kita gak kebagian. Inilah Bang Melani, tolong ini bagaimana ke depannya Betawi. Jangan nyalain Betawinya yang udah di atas dia diam, udah di atas, udah banyak duit, lebih diam lagi. Nanti jangan dibawa ngomong. Nah ini kesalahan kita, yang kita ayo bagi-bagi ilmu. Ini kagak, mentang-mentang udah punya ilmu, udah punya duit, udah punya jabatan. Nah gua aja nih kita males dia. Beneran gak bohong. Padahal apa sih istimewanya? Kalau Allah udah bilang pun bayakun lu innalillahi. Dia lu kagak kehitung lu apa. Nih saya ngomong masalah Betawi aja, saya gak ngerti politik. Saya ngertinya cewek cantik, itu aja. Saya emang bener. Iya. Tapi kalau ngomong kawin lagi kayak Bang Modin, ogah saya. Iya. Satu aja pusing, apalagi nambah. Iya bener. Gitu ya. Itu aja deh kira-kira. Tuh. Bagusnya udah begini. Oke, terima kasih kepercayaan yang disuruh diri di sini, dan mohon maaf kalau saya banyak salah ngomong karena itulah kebodohan saya. Namun kalau ada yang benar, itulah cara petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, oke, sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah saya ya, bijaksana untuk mewawancarai Bang Haji. Oke, kita juga ada profesi yang memang jadi jurnalis senior. Ada Bang Lai di sini. Disuruh kawin lagi. Bini ada dorong. Bang, ayo nombak, didorong terus. Untuk kawin kan? Bukan, pakai tombak. Itu namanya Betawi, bercanda dulu. Ini Betawi bercanda, takwa wibawa. Wibawa kayak Bang Tiga lagi. Kupas kelapa jangan dibelah. Kalau dibelah air limpah. Kami buka dengan Bismillah. Insya Allah jadi kita berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Abang-abang dan pomos kalian berbahagia. Kalau begini aneh ingat Bang Wo. FGD kita, BK aneh dapat paksa tentunya nggak ada gitu. Lain. Ini Betawi nggak bakalan naik kalau nggak ada NTT. BK waktu itu di SCTV, Ucon di TV di Metro, aneh di Bisnis Indonesia, di Antv, di radio. Naikin Betawi. Bilang Bang kalau jalan, Bang, apa yang abang bikin kasihkan. Ada tulis yang baca jutaan. Tuh sana mengamplifikasi apa yang suara berdasarkan. Bukan yang jelek-jelek, yang pecah-pecah Anda nggak muat. Gitu. Karena apa? Apa yang Anda tulis, apa yang Anda lakukan, ini sampai ke layer. Kenapa? Bang Sam laporan kalian. Anda nulis buku. Bang Sam, Bang Yahya. Anda kemarin mau nulis buku lagi satu tentang anak Betawi yang berjuang pada 1928. Ya, orang ini Muhammad Yamin doang. Padahal ada namanya Muhammad Rohani Suud. Anak udah bikin lain dong bisa bapak. Gitu. Nggak ada bang bukunya. Disuruh pemunda sedikit, diambil sedikit, begitu dibuka, Pak, bapak nanya lah yang lain top, bener. Pakai top, nan kau entop.
Jadi lahir bin Adi, Nadi bin Entong bin Entong Jemplon bin Sabung bin Sandi. Anak Betawi asli Lenteng Agung Pulau Gede. Iya, makanya bisa menjabat. Kan betul, bisa silat, bisa ngaji. Nah, kalau ada yang satu jahit, yang satu jawara. Cocok, makanya anda berantem bisa terbawakan. Kalau lagi belain mau. Kalau berantem itu nggak ada gitu. Kalau kecil, ini yang penting. Anda sekarang bisa terbawakan. Dulu waktu sekian bamus, dulu ketua RKB berbagi, dulu waktu sekian Forkami, dulu masih bagus. Nah, sekarang ngurusin forum pengkajian dan pengembangan perkampungan budaya Betawi. Kita undang apa seluruh makan KIK. Tapi kita prihatin. Pemerintah nggak punya kepedulian, nggak ada duitnya, nggak ada SDM-nya. SDM-nya yang dikirim yang sisa-sisa, nggak bisa bahasa Inggris. Begitu tamu asing manggil kita, kan malu-maluin. Yang kedua, nggak ada anggaran. Dan di sono lagi di Babat, belum selesai, tidak sana. Di sana kita sobat, yang itu tumbuh lagi. Itu karena kurang orang, jadi kurang orang, kurang anggaran. Bangsa berapa kali aku bilang, ini politik anggaran dan politik SDM, tapi belum ada. Ini harus masuk perda ini, perkampungan budaya Betawi yang sekarang bisa terancam seperti contohnya. Kenapa? Banyak klaster. Ada 66 klaster sekarang di 299 hektar itu. Jadi itu ada sembarangan aja orang Betawi. Kenapa? Kita ini nggak kompak, sehingga kita nggak ada siapa. Bahkan orang-orang lain yang ngasih. Saya Indra dan ngajak di Serang, diongkosin orang Serang. Orang Betawi mah nggak ada, dinas pahit, dan dia saling lempar. Kita datang ke tata kota, dibilang ke budayaan bilang aduh ribet. Gitu. Jadi saya kira itu hal yang penting. Bahwa dalam perspektif jurnalisme yang begini-begini sering kita angkat dan sering kita terakhir, insya Allah kita semakin berkibar. Karena tanpa ada kita, tanpa ada tali kame, jurnalisme nggak ada naik layakan. Itu bahasanya Bang Pol. Jadi yang pertama selain perkampungan Betawi itu dimasukkan dalam perda. Ini ada orang sama-sama di Jakarta Hotel Freedom. Dan saya juga sebagai ketua dewan pengawas Jakarta Hotel Freedom. Jadi kita mesti di kampung, kita mesti di kota. Yang kedua adalah kampung-kampung budaya Betawi di 5 wilayah kota plus kabupaten. Nah itu harus masuk perda juga. Mumpung Bang Usni belum ngasih begini, aneh karena efektif menggunakan menambahkan dari Bang Sen tadi karena kita udah go internasional. Jadi kalau aneh sering ngomong, karena sering bedah buku dan ngomong kalau Betawi itu siapa sih? Betawi itu harus pakai bahasa Inggris. Orang itu balance, seimbang gitu. Jadi fidunnya hasanah, wa fil akhirati hasanah. Gitu. E-nya egalitarian. Mereka itu semua kan? Gitu. Kayaknya toleransi. Di belakang Arab, depan Cina, semua teman kita, saudara kita. Kebetulan saudara-saudara kita banyak nikah dengan orang-orang yang non Betawi. Kemudian hanya accountability, saya ngerti bangsa. Gitu. Pertanggungjawaban kita ini videonya hasanah, bukan hasanah sampai di sana bang nanti. Gitu. W-nya wisdom. Iya, begitu udah keliling dunia, ada yang ngaku udah keliling dunia. Bangsa 40 negara lebih. Tapi dia wisdom. Ya, urusan Prancis kita nggak pernah aja sih. Gitu. Yang terpenting itu dari Bang Bella kita ambil integriti. Karena tanpa itu semua kita nggak ada orang. Dan saya menemukan bahwa luar biasa ya budaya Betawi ini dan ada kemiripan-kemiripan. Jadi saya itu fokus dari penelitian saya untuk S2 dan doktor saya adalah pencak silat. Dan saya juga berinteraksi dengan guru-guru silat. Saya ada 2 silsilah berguru. Yang satu dari Datuk Prajo Gampoalam, guru besar silat harimau Minangkabau. Yang satu lagi guru besar namanya almarhum Abdul Ghani. Silsilahnya adalah silat beksi. Belajar di beliau itu dulu di Kemayoran, lalu pindah ke Cironde dan aktif di silat Pengasinan. Tapi beliau sendiri silsilahnya dari silat Purbakala seperti itu. Dan saya masih
kenal dengan anaknya Bang Amsori yang masih meneruskan. Dan sehingga fokus saya, Bang Yahya ya, kenal saya memang dari dulu fokusnya ke pencaksilat. Yang saya perhatikan adalah benar apa yang sudah disampaikan, bahwa budaya Betawi sangat kuat dan mengakar, dan ada kemiripan-kemiripan dengan yang di Minang. Di Minang itu kan dekat ya dengan surau dan silat. Yang budaya Betawi pun demikian, dari interaksi saya sangat dekat dengan Langgar. Yang belum disilat adalah penguatan silatnya saat ini. Kan ada pengajuan ke UNESCO ya untuk pengusulan silat dan sudah diterima tahun 2019. Namun perlu dikuatkan kembali karena saya rasa silat itu dengan segala filosofinya itu keunggulan dari orang Betawi yang melekat dalam diri orang Betawi sebagai culture, sebagai budaya, sopan santun, tata keramanya, filosofi, makna-maknanya. Kalau menurut saya, keperwiraan orang Betawi, kegagahan orang Betawi itu ada ketika silat itu akan menjadi suatu keunggulan yang saya lihat selama ini. Baik, terima kasih. Kalau di Melayu yang besar tidak disebut gelar, yang kecil tidak disebut nama, selesai semuanya. Karena tidak hafal baru diundang begini. Baik, terhadap Ranperda ini DKJ mendukung sepenuhnya. Itu sikap yang aneh mungkin. Kenapa? Karena selama ini kan kesannya DKJ itu ngurusin seni modern. Yang ini urusannya LKP harusnya nih, gitu kan, lembaga kebudayaan Betawi. Tapi sejak ngikutin perkembangan undang-undang baru nih, Jakarta berubah, nggak ibu kota lagi. Di RPJPD yang rancangannya baru selesai musrenbang dan DKJ kami ikut di beberapa rapat-rapatnya. Jakarta kan menetapkan positioning baru lah menjadi kota global. Kami bilang kalau membaca RPJPD itu, kalau tidak mengembangkan kebudayaan, omong kosong dari RPJPD itu. Kami mengkaji itu, mempelajari itu RPJPD yang 300 halaman lebih. Ada kira-kira 13 poin atau sekitar 9 halaman yang terkait kebudayaan. Parameternya jelas, kerjaannya jelas. Apa yang harus dilakukan jelas. Kalau itu nggak dilakukan, nggak mungkin. Jakarta tadi Bang Sen udah mengutip tuh. Tahun 2045 di RPJPD disebutin Jakarta akan menjadi targetnya, pengennya jadi 10 top 10 kota global. Sekarang baru 76 dari 156 kota. Alhamdulillah, orang terhormat semua, orang Betawi, kemudian kami, Sam, semuanya, Becky, dari Bang Nadi, ketua Forkabi, ketua saya, sama-sama pendiri Forkabi dan Sam. Ke Rawabelong beli kembang, pulangnya makan ketupat. Kalau Betawi ingin dipandang, harus kompak dan sepakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini luar biasa. Kita melihat bagaimana Betawi bangkit sebenarnya. Ya. Kenapa? Hari ini nggak terlihat kaum Betawi pecah. Pemikirannya satu, bagaimana Betawi ke depan bagaimana. Saya ini nggak boleh, sebenarnya nggak boleh ngomong, tapi saya sedikit membuka ini. Boleh nggak ngomong? Boleh. Pertama saya hormati guru-guru saya, orang-orang tua saya pada hari ini berkumpul, berpikir bagaimana
Betawi ke depan lebih maju. Di era perubahan globalisasi yang tanpa kita duga, perubahan sekaligus bukan lagi ibu kota Jakarta. Selama 80 tahun Betawi sudah membuktikan tatkala Indonesia menjadi ibu kotanya Jakarta, bukan hanya pertolongan Allah, tetapi menjadi daerah yang aman, tidak pernah terjadi sedikit apapun konflik. Baik itu konflik terhadap masyarakatnya maupun konflik kemarahan Allah. Karena apa? Betawi itu cinta kepada agama. Banyak kita lihat sejarah-sejarah Al-Quran mengatakan bahwa betapa banyak hancur satu kota karena dia nggak bersyukur, masyarakatnya nggak bersyukur. Tapi alhamdulillah 80 tahun Betawi sudah membuktikan ibu kota Indonesia menjadi ibu kota yang sejahtera. Maka hari ini berkumpulnya saya mengucapkan terima kasih banyak ini. Pemikiran ini tak lain adalah bagaimana Jakarta ke depan, khususnya kaum Betawi lebih baik. Mari kita membaca Fatihah, karena saya bukan tempatnya untuk berbicara, cuma berdoa di basikin. Kalau tadi konsepnya duniawi, ya, pemikiran yang Anda sampaikan untuk kemajuan Betawi, insya Allah dicatat oleh Allah. Amin. Tetapi kita sekarang tinggal urusannya kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita canangkan ini dikabul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru farrayna wa bil jalali wajhikal karim wa bil 'azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq, al-Fatih lima ughliq, al-Fatih lima ughliq, wal ladzi ma sabaq, akhir nas bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya 'azim ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyi wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada abang, para guru senior, teman-teman aktivis Betawi semua. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan FGD hari ini. Mudah-mudahan masukan, saran-saran dan juga pemikiran tadi bisa kita akomodasi di dalam rancangan perda yang akan kita buat. Tentu saja nanti akan ada tindak lanjut dari pertemuan hari ini. Insya Allah berkah dan saya akan bilang Betawi maju, 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 Betawi maju, maju, maju. Bukan Beki sembarang Beki. Tapi Beki anak Haji Nasir. Dari dulu hingga kini memang dia banyak yang naksir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.